Matius pasal 25 ayat 40. Perhatikan teks itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kelihatan dari mata jasmani kita, waktu kita melayani, itu kelihatannya kepada manusia, saudara. Tapi sebenarnya bukan. Itu endingnya, di baliknya ada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda main musik untuk siapa? Bukan untuk ini gereja, untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ya. Anda dan saya khotbah untuk siapa? Kelihatannya saya khotbah untuk saudara, tapi sebenarnya tujuannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pergi doakan orang sakit. Siapa sebenarnya? Bukan orang sakit itu. Tujuannya adalah Tuhan. Sebab kalau kita lihat orang sakitnya, kita lihat manusia yang ada di depan kita, kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya sekitaran kita akan jadi orang Kristen yang saudaraku tidak akan menyelesaikan tugas pelayanan. Kita tidak mampu menyelesaikan tugas pelayanan. Tapi waktu kita lihat Tuhan di balik semuanya itu, mesti ada manusia-manusia di depan kita yang mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan sebagai bagian daripada orang yang Tuhan jadikan alat untuk kita menyampaikan, untuk kita melayani, untuk kita melakukan tugas kita. Tapi kita akan tidak melihat itu. Kita akan berjuang untuk sesuatu yang lebih penting yang ada di depan, di balik daripada itu. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ini sebenarnya kalau lihat manusia sudah berhenti lama melayani Tuhan. Sungguh, karena tidak enak. Tapi yang saya lihat Tuhan, bukan manusianya. Rasanya saya sudah tidak mau lagi, saudara, khotbah, beritakan Injil. Saya sudah malas, dalam tanda kutip, kalau dari kacamata manusia. Ya. Karena apa? Terima pujiannya sedikit, terima hinaannya lebih banyak. Jadi kalau mau lihat dari situ, lebih banyak, berarti kenapa? Memangnya khotbah dulu baru bisa hidup. Kalau ini omong bodoh punya ini. Ya, saudara, omong ikut dari kacamata manusia. Saya itu manusia yang saudaraku bisa punya keahlian lain, bisa kerja lain dan menghasilkan uang yang banyak, bisa. Saudara, kenapa mesti jual nama, harga diri hanya karena mau beritakan Injil? Karena saya ulang, saya bukan lihat manusia, tapi Tuhan yang sedang memberikan SK pelayanan itu. Amin. Anda juga mesti ingat itu. Ya makanya kita ini bergumul. Makanya kita saudara yang terkasih bergumul sekali. Paulus juga begitu. Kalau saya rasa dia hanya melayani manusia, dia justru berhenti. Bikin apa? Mau korban nyawa, sampai korban nyawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia hanya lihat manusianya, dia tidak mungkin mau. Saudara, bahkan saya ini pernah dengar ada orang bilang begini, itu pendeta itu saya mau suanggi dia. Lu kok jago Itu pendeta itu saya mau suanggi dia. Darah Yesus. Itu kalau dia mau di muka, dia bilang, lu makan tambah baru suanggi. Saudara, dia pikir saya takut suanggi kali. Ya saudara, saya ini disuanggi semua lamale. Ya, saya percaya mati dan hidup itu di tangan Tuhan, bukan di luput tangan. Saudaraku, ya, kalau saya dengar ancaman-ancaman model begini, rasanya saudaraku, bikin apa? Bikin apa melayani Tuhan? Tapi sekali lagi, ini persoalan bukan manusia. Ini persoalan siapa yang beri tugas kepada kita. Tujuan itu tidak boleh kita lupakan. Karena itu saudara, memang di dalam pelayanan ada lika-liku. Di dalam pekerjaan Tuhan ada lika-liku. Tapi Anda dan saya dengar baik, kita bukan sedang melakukan untuk manusia, tapi kita melakukan untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Tuhan baik, sehingga kita diizinkan Tuhan masih boleh ada untuk melakukan karya-karya yang Tuhan berikan kepada kita, untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan apa yang menjadi tema besar dari pembahasan kita di sepanjang bulan Januari ini, yaitu bagaimana kita mengawali tahun baru atau tahun 2025 ini dengan terus berjuang, ya, terus berjuang di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang menjadi sorotan kita yaitu dari kitab 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Baik, kita akan kembali membaca teks ini karena hari ini kita punya layar slide
atau LCD tidak bisa kita pakai, maka saya minta nanti Saudari Sitri duduk di samping Ibu Gembala baca ayat-ayat. Itu tidak bisa, mati itu. Ya, laptopnya sudah minta ganti. Saudara yang terkasih, kemarin saya lagi susun khotbah untuk khotbah di Natal Persekutuan Doa Immanuel Sikumana. Tiba-tiba itu semua keyboard di laptop tidak bisa berfungsi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya bawa ke dokternya. Sampai hari ini, tadi pagi baru dokternya kasih informasi ya, ada pergantian alat ya, sehingga laptop kita tidak bisa pakai pagi hari ini. Saudaraku, kita masih tunggu sampai alat-alat itu kita pesan, kita beli, karena tidak ada di Kupang sini, harus itu online di Jawa. Jadi sekitar mungkin 1 minggu apa 2 minggu ya, kita harus stay tunggu sampai datang, lalu kemudian dipasang semua dengan lebih baik supaya bisa dipergunakan kembali. Ya, kita ikuti saja pembahasan ini dengan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Baik, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat-kalimat yang kita baca di dalam teks ini itu secara eksplisit mengandung atau tersirat di dalamnya pengertian tentang bagaimana kita sedang ada di dalam suatu perjuangan. Kita sedang ada di dalam suatu perjuangan. Dari mana kita tahu itu? Saudara perhatikan kalimat yang saya sebutkan ini. Di ayat 7 ada kata mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau disebut pertandingan yang baik, itu berarti tidak bisa lepas dari suatu perjuangan. Karena untuk menjadi orang-orang yang bertanding itu punya nilai-nilai juang yang mesti ditanamkan di sana. Sebab kalau tidak punya nilai-nilai juang, maka tidak bisa orang itu ada di dalam suatu pertandingan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu secara implisit atau tersirat di dalam teks itu kata yang menunjukkan atau kalimat yang menunjukkan bahwa ayat ini sedang berbicara tentang perjuangan adalah mencapai garis akhir. Kalau disebut mencapai garis akhir, itu berarti ada suatu tindakan signifikan atau suatu tindakan yang terus menerus berkelanjutan sampai orang itu bisa sampai ke finish atau garis akhir. Dan tidak mungkin saudara orang bisa sampai ke titik finish kalau dia tidak melewati yang namanya suatu perjuangan. Itu pasti saudara ada perjuangan di sana baru sampai ke garis finish. Contoh sederhana saja, kalau misalnya orang mau ikut perlombaan lari, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dia mesti berjuang berlari begitu rupa sehingga dia bisa sampai ke garis finish. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi dalam perlombaan iman, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus berlomba dengan begitu rupa, berjuang dengan begitu rupa sampai kita tiba atau puncaknya adalah garis akhir yang kita tidak tahu kapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu
Yang ketiga, secara implisit kita menemukan ada kata memelihara iman. Ya, ini 3 kalimat atau 3 kata yang membuat kita memahami bahwa 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8 itu bicara tentang perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang betul-betul tidak main-main, sampai kepada Paulus berkata dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepadanya. Tapi bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada semua orang yang mau berjuang, semua orang yang mau bertanding, semua orang yang ada di dalam saudara perjuangan. Maka pasti kita semua akan melihat itu. Nah, dalam pembahasan kita berturut-turut 2 minggu saya bicara tentang bagaimana kita bertanding dengan baik. Kata bertanding dengan baik itu memiliki arti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mencapai suatu kualitas, ya, buah hasil yang berkualitas. Dan kita sudah bahas dalam 2 pertemuan apa yang kita lakukan dalam mencapai suatu kualitas. Yang pertama adalah soal pengenalan kita kepada Allah. Sebab tidak ada orang bisa menghasilkan kualitas di dalam kekristenan tanpa mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Itu adalah hal yang kita tidak boleh lupakan. Lalu yang kedua, bagaimana orang bisa sampai kepada suatu kualitas? Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana kita harus mengalahkan semua tipu daya setan. Karena saya ibaratkan setan itu adalah semacam hama yang akan merusak pertumbuhan suatu tanaman, yang bisa membuat kualitas iman kita itu menjadi pudar atau menjadi tidak baik. Itu karena ada siasat-siasat tipu daya setan yang seringkali orang tidak perhatikan dalam peperangan atau perjuangan imannya. Sehingga pada minggu lalu bagian itu kita sudah bahas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cek yang ini saja Pak Alex. Ya, cek. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, naik sedikit lagi Pak. Ya, kita bisa memperhatikan bagian yang kedua pada kesempatan ini, yaitu tentang mencapai garis akhir. Suatu pertandingan atau suatu perjuangan itu harus sampai kepada garis akhir. Ya, tidak ada orang berjuang hanya berhenti di tengah jalan. Orang berjuang lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan menyerah di tengah jalan. Itu bukan perjuangan. Perjuangan itu ditandai dengan mencapai garis akhir. Ini yang hari ini mau kita soroti atau kita bahas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa makna kata daripada sampai garis akhir atau mencapai garis akhir? Itu dipakai 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata agonizomai dan kata dromos. Agonizomai itu berarti suatu pergumulan. Ya, saudara. Ya, suatu pergumulan. Jadi untuk mencapai itu tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Ya, suatu pergumulan, agonizomai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bergumul dalam hal apa? Garis akhir. Nah, kata garis akhir di sana itu dipakai kata dromos. Dromos itu lebih tepatnya tugas. Ya, tugas. Jadi saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita disebut orang-orang percaya, dengan sendirinya kita sudah ada dalam suatu tugas yang dimana kita harus bergumul tiap hari dengan tugas itu untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas itu sampai tuntas. Makanya perhatikan ayat sebelumnya. Perhatikan Paulus mengatakan begini, dibacakan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Ini 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Itu Paulus bicara
kepada anak rohaninya Timotius sebelum dia bilang saya sudah sampai garis akhir. Nah, perhatikan ayat 5 itu. Oke. Tetapi kuasailah dirimu Ya. dalam segala Kuasailah dirimu dalam segala hal, Timotius. Terus sabarlah menderita, sabarlah menderita. Terus lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, ya, dan tunaikanlah tugas kamu. tunaikan tugas pelayananmu atau agonisomai dromos. Selesaikan, capai garis akhir, Timotius. Saya sudah sampai garis akhir, Timotius. Dengan kata lain, dia kasih pesan kepada Timotius seperti itu. Tapi kamu belum, kamu punya tugas belum. Harus terus bergumul, harus terus berjuang, harus terus maju, harus terus kerjakan, karena kamu belum sampai kepada titik akhir. Kalau saya, darah saya sudah mulai dicurahkan, saat kematian saya sudah dekat. Tetapi saya bersaksi kepada kamu, Timotius, bahwa saya sudah sampai menyelesaikan tugas saya. Saya sudah bergumul dengan tugas-tugas yang saya kerjakan. Itu yang Paulus juga sampaikan kepada kita semua, orang-orang Kristen yang baca surat 1 Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 8, bahwa selagi kita masih bernapas di dunia ini, itu berarti perjuangan, pergumulan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas ilahi belum selesai. Itu berarti kita harus terus mengerjakannya. Sampai kapan garis akhir, atau saudaraku, sampai kapan kita tiba di suatu titik tertentu yang mana kita tidak bisa buat apa-apa lagi atau tidak berdaya lagi, maka itulah garis akhir daripada kita menyelesaikan tugas pelayanan kita. Ada amin? Tapi kalau belum, berarti kita terus bergumul tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, kata agonisomai dromos itu muncul di dalam pernyataan Kisah pasal 20 ayat 24. Perhatikan teks ini, saudara. Ketika Paulus bergumul di dalam pelayanan itu semacam apa? Atau untuk menyelesaikan tugas pelayanan sampai garis akhir, itu seperti apa? Kisah 20 ayat 24. Silakan. Aku tidak menghiraukan nyawaku, Paulus bilang, untuk menyelesaikan pergumulan pelayanan, untuk sampai ke garis akhir, untuk mencapai titik itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus bilang, saya tidak menghiraukan nyawa saya. Terus, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. yang penting saya bisa menyelesaikan tugas. Beta sang peduli bepu nyawa. Pokoknya beta mau sampai selesai bepun tugas. Agosomai dromos. Di kalimat ini muncul lagi, mencapai garis akhir. Terus, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadamu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. saudara, ini komitmen yang juga harus dimiliki orang-orang percaya. Kita memasuki tahun 2025 ini. Adakah kita juga mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak peduli apapun, bahkan nyawa saya pertaruhkan, yang penting saya mesti sampai garis akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu pernyataan yang penting dalam perjuangan. Sebab kalau tanpa pernyataan ini, kita akan bermain-main di dalam pekerjaan tugas pelayanan ini. Kita akan bermain-main di dalam, saudaraku, tugas pekerjaan Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang menyeleweng, yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya kita lalai di dalam pekerjaan Tuhan, atau tidak berjuang bergumul untuk menyelesaikan tugas pelayanan, kita disebut manusia-manusia terkutuk. Yeremia pasal 48 ayat 10 mengatakan begini, perhatikan. Yeremia pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan, terkutuk. Itu ayat bilang. Jadi saudara, Paulus tahu itu ayat, Paulus paham itu ayat. Makanya saudara, dia bilang, nyawa sekalipun beta pertaruhkan, nyawa sekalipun beta taruhkan untuk menyelesaikan tugas pelayanan sampai selesai. Bapak, mama, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hidup kita yang penuh perjuangan. Karena kita semua dapat tugas.
Tugas kita berbeda-beda tentunya, masing-masing dengan tugasnya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana semangat juang itu. Ya, semangat untuk tidak menyerah di tengah pergumulan, semangat untuk terus menyatakan, ya, tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi semua orang Kristen, ya. Sebab kalau kita lalai, kita tidak menyelesaikan, maka kita terkutuk. Terkutuknya bukan hanya hari ini, yang lebih parah tuh nanti Tuhan datang kembali yang kedua kali. Karena waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, Dia akan bertanya, kamu sudah selesaikan tugas kamu belum? Kamu sudah sampai garis akhir belum? Kamu sudah betul-betul bergumul di dalam tugas pelayanan atau belum? Sebab kalau kita cuma bergumul seputaran tentang hidup kita, pergumulan hidup kita, pergumulan jasmani kita, pergumulan hal-hal yang lahiriah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak akan sampai menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, sadar atau tidak sadar, tugas itu, SK itu diberikan kepada kita semua. SK itu ada di pundak kita semua. Saudara, SK itu menjadi bagian dari kita semua. SK itu masing-masing. Saya dapat SK dari Tuhan. Kamu adalah pemberita Injil, kamu seorang gembala, kamu seorang pengajar, guru. Saudaraku, Tuhan kasih saya itu. Kamu sebagai seorang yang punya tugas peranan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sebagai orang yang mengajar orang lain, itu saudaraku harus diselesaikan sampai akhir. Nah, masing-masing kita, saya ulang, berbeda-beda. Masing-masing kita punya job, punya SK. Saya pakai kalimat itu, surat kerja, surat keputusan, tugas untuk melakukan bagian kita masing-masing. Secara rohani, di dunia jasmani atau di dunia sekuler, Anda dan saya juga punya surat tugas yang diberikan oleh lembaga di mana kita bekerja. Tetapi jangan lupa, secara rohani orang Kristen tidak bisa lepas dari SK sorgawi, yang mana dia harus kerjakan tugas pelayanannya sampai akhir. Ada amin? Sebab kalau tidak, Tuhan datang nih sial berat. Saudara, terkutuk itu sial berat. Lihat ini ayat toh, Matius pasal 25. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak kita bermain-main dengan kita pun tugas, kita tidak selesaikan, kita abaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lalai, ya, kita anggap itu tugas yang tidak penting, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat tadi berkata kita terkutuk. Nah, terkutuknya saya sudah bilang, bukan hanya sekarang, yang datang ini lebih ngeri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-25 dibacakan buat kita. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya, ayat 26. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, ya, karena tidak mau selesaikan tugas, sembunyikan itu talenta, sembunyikan itu surat tugas yang Tuhan beri kepada mereka. Maka Tuhan bilang, kau hamba yang jahat dan malas. Terus, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, kamu tahu, saya kasih tugas itu seolah-olah diibaratkan saya tidak pernah, ya saudaraku, kasih sesuatu kepada kamu yang menjanjikan, tapi saya minta apa yang saya sudah tugaskan kepada kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena Tuhan waktu kasih kita tugas, Dia tidak bilang selesaikan tugas karena gajimu 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 4 juta rupiah, 5 juta rupiah. Kalau ada begitu kan orang senang. Orang siapa yang senang mau kerja tugas? Kok ada janji nah? Tapi Tuhan tidak pernah bilang begitu. Justru janji yang Tuhan berikan ini ngeri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini ayat Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 mulai. Lukas 9 ayat 58.
tugas yang Tuhan berikan itu kadang-kala bikin orang tidak mau kerja, karena sekali lagi disertai dengan perjuangan dan pergumulan, pengorbanan. Bahkan Paulus berkata nyawa. Bukan ada di situ embel-embel bilang kerjakan tugas maka kamu akan naik jabatan. Tidak ada. Sudah lihat itu ayat Lukas 9 ayat yang ke ya. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang. Itu waktu orang mau kerja untuk Tuhan, Tuhan bilang serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia, Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Oke, kamu mau ikut proyek saya, kamu mau bergabung dalam proyek saya, kamu mau kerjakan tugas yang saya berikan, dengar. Tapi ingat, saya tidak kasih jaminan bahwa kamu akan dapat fasilitas baik. Itu ayat bilang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting sekali untuk kita sama-sama renungkan. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan, karena tidak ada sesuatu yang menjanjikan lalu kita tidak mau mengerjakan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 26, mereka jadi jahat, mereka jadi malas, dan mereka tidak mau mengerjakan bagian mereka, karena mereka berkata kepada Tuhan, enak kali kau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Saya boleh kerja banting tulang setengah mati. Itu kalau saya terjemahkan dengan lebih rinci kata-kata daripada si pemalas itu dan si jahat itu. Tapi waktu bilang begitu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-30, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat itu, ayat 30 dari Injil Matius pasal 25. Ini terkutuknya nih, saudaraku. Ayat 30. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dia disebut hamba yang tidak berguna. Terus? Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Terus? Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba yang malas, hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak berjuang, bergumul, menyelesaikan tugas pelayanannya, itu ayat bilang mereka hamba-hamba yang dicampakkan, terkutuk dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini penting untuk kita semua renungkan baik-baik, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Ya, semua kita dapat surat tugas, saya ulang. Dan jangan ada yang tidak menyelesaikan surat tugas itu, karena kalau tidak bahaya. Makanya satu hari, saudaraku, seorang pendeta meninggal, lalu dia sampailah di neraka. Begitu dia di neraka, dia lihat kawan pendetanya juga ada di neraka. Ya, lalu dia bilang, "Hei, kenapa kau judi sini?" Yang satu 7 juta, "Hei, kenapa kau judi sini?" Ya sudah. Lalu mereka dua jalan-jalan, ketemu lagi kawan pendeta yang satu. "Hei, kok lu judi sini?" "Iya." Ya saudara. Lalu akhirnya 3 pendeta di sana, tapi pendeta yang satu, yang 2 ini bilang, "Kenapa kau judi sini?" "Kau jangan tanya, ketua sinode juga ada di sini." Saudara lihat, ini tidak main-main. Mau ketua sinode kah, mau pendeta kah, mau siapa saja, kalau dia tidak menyelesaikan tugas pelayanannya, dia disebut hamba yang tidak berguna, dia disebut hamba yang malas, jahat, dan pasti akan dicampakkan ke dalam api yang menyala itu. Karena itu sebagai hamba Tuhan, dengar baik, saya beritahu kepada kita semua di awal tahun 2025 ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebelum kita tutup mata. Amin. Justru tiap hari kita mesti berdoa, Tuhan pakai saya, Tuhan buka ladang supaya saya kerja, Tuhan apa yang saya harus buat bagi pekerjaan Tuhan, ini talenta yang Tuhan kasih, saya tidak mau kubur, saya tidak mau pendam, saya harus pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Ya, sebab Anda dan saya kalau terkutuk sekarang ya masih mendingan. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita jadi orang yang tidak diberkati Tuhan secara jasmani. Tapi yang menjadi soal kalau kita diberkati Tuhan secara jasmani, tapi nanti kita masuk neraka, itu bahaya. Karena kita tidak menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, hari ini kita semua diajak untuk bergumul. Ini tidak gampang, saudara. Tentu ini butuh pergumulan, perjuangan untuk sampai selesai semua tugas-tugas kita yang Tuhan kasih itu. Kita butuh perjuangan. Nah, saya mau bahas 3 hal penting tentang perjuangan untuk menyelesaikan tugas pelayanan. Bagian penting yang pertama, saudara, sehingga kita bisa sampai menyelesaikan tugas pelayanan, itu yang pertama tujuan. Tujuan itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Tujuan kita untuk menyelesaikan pelayanan itu kepada siapa? Ya. Kadangkala saudara, orang tidak bisa menyelesaikan tujuan pelayanannya karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak tahu tujuan pelayanannya. Saya berikan beberapa ayat pendahuluan. Perhatikan misalnya saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 23 lebih dulu. Ya, baca buat kita. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini tujuan. Tujuannya apa? Untuk Tuhan. Anda mesti ingat itu. Bukan manusia, tapi Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kenapa saya menyelesaikan tugas pelayanan? Karena tujuan lain tidak ada. Bukan soal manusia, ini soal Tuhan ini. Soal beta dan Tuhan yang kasih SK Tuhan. Maka beta mesti selesaikan itu. Ini bukan soal manusia. Matius 25 juga ayat 40. Mari kita lihat itu. Matius pasal 25 ayat 40. Perhatikan teks itu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kelihatan dari mata jasmani kita, waktu kita melayani, itu kelihatannya kepada manusia, saudara. Tapi sebenarnya bukan. Itu endingnya, dibaliknya ada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda main musik untuk siapa? Bukan untuk ini gereja, untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Ya. Anda dan saya khotbah untuk siapa? Kelihatannya saya khotbah untuk saudara, tapi sebenarnya tujuannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pergi doakan orang sakit. Siapa sebenarnya? Bukan orang sakit itu. Tujuannya adalah Tuhan. Sebab kalau kita lihat orang sakitnya, kita lihat manusia yang ada di depan kita, kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya sekitaran kita akan jadi orang Kristen yang saudaraku tidak akan menyelesaikan tugas pelayanan. Kita tidak mampu menyelesaikan tugas pelayanan, tapi waktu kita lihat Tuhan di balik semuanya itu, mesti ada manusia-manusia di depan kita yang mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan sebagai bagian daripada orang yang Tuhan jadikan alat untuk kita menyampaikan, untuk kita melayani, untuk kita melakukan tugas kita. Tapi kita akan tidak melihat itu. Kita akan berjuang untuk sesuatu yang lebih penting yang ada di depan, di balik daripada itu. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ini sebenarnya kalau lihat manusia sudah lama melayani Tuhan. Sungguh, karena tidak enak. Tapi yang saya lihat Tuhan, bukan manusianya. Rasanya saya sudah tidak mau lagi, saudara, khotbah, beritakan Injil. Saya sudah malas, dalam tanda kutip, kalau dari kacamata manusia. Ya. Karena apa? Terima pujiannya sedikit, terima hinaannya lebih banyak. Jadi kalau mau lihat dari situ, lebih banyak berhenti. Kenapa? Memangnya khotbah dulu baru bisa hidup. Kalau ini omong bodoh punya nih. Ya, saudara, omong ikut dari kacamata manusia. Saya juga manusia yang saudaraku bisa punya keahlian lain, bisa kerja lain dan menghasilkan uang yang banyak, bisa. Saudara, kenapa mesti jual nama, harga diri hanya karena mau beritakan Injil? Karena saya ulang, saya bukan lihat manusia, tapi Tuhan yang sedang memberikan SK pelayanan itu. Amin. Anda juga mesti ingat itu. Ya makanya kita ini bergumul. Makanya kita saudara yang terkasih dalam bergumul sekali. Paulus juga begitu. Kalau saya rasa dia hanya melayani manusia, dia justru berhenti.
Bikin apa mau korban nyawa sampai korban nyawa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia hanya lihat manusianya, dia tidak mungkin mau. Saudara, bahkan saya ini pernah dengar ada orang bilang begini, itu pendeta itu saya mau suanggi dia. Lu kok jago Itu pendeta itu saya mau suanggi dia. Darah Yesus. Itu kalau dia mau di pemuka, dia bilang lu makan tambah baru suanggi. Saudara, dia pikir saya takut suanggi mangkali. Ya saudara, saya ini disuanggi suruh bale. Ya, saya percaya mati dan hidup itu di tangan Tuhan, bukan di luput tangan. Saudaraku, ya, kalau saya dengar ancaman-ancaman model begini, rasanya saudaraku, bikin apa? Bikin apa melayani Tuhan? Tapi sekali lagi, ini persoalan bukan manusia. Ini persoalan siapa yang beri tugas kepada kita. Tujuan itu tidak boleh kita lupakan. Karena itu saudara, memang di dalam pelayanan ada lika-liku. Di dalam pekerjaan Tuhan ada lika-liku. Tapi Anda dan saya dengar baik, kita bukan sedang melakukan untuk manusia, tapi kita melakukan untuk Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan ini. Amin. Jadi saudara, jangan menyerah, jangan mundur, jangan bilang Pak Pendeta betul cukup, betul mau layani loro Tuhan begini kalau orang jangan nyantai sabang, nyantai. Ya, ketong orang belum taruh pisau di leher, belum. Saudara, Yohanes Pembaptis kan orang potong dia leher, penggal buang Herodes. Petrus salib tabalik, kepala di bawah, kaki di atas. Thomas seret dia keliling India. Kita belum sampai di situ. Lalu kita mau menyerah? Lalu kita mau bilang apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, kita bukan melayani manusia. Tujuan kita Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau itu Anda taruh dalam hidupmu sampai garis akhir, sampai mencapai titik akhir, kita tidak akan pernah mundur. Kita akan menyelesaikan, meski perjuangan itu berat, meski perjuangan itu tidak ringan, penuh dengan pergumulan, tapi kita tidak akan berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang seringkali menjadi hal yang mencuri tujuan kita, ya saudara. Kalau tantangan-tantangan seperti itu tuh aman sebenarnya, tapi yang menjadi soal itu adalah manusia-manusia yang Tuhan tempatkan dekat dengan kita. Itu yang seringkali mencuri, saudaraku, tujuan pelayanan kita. Saya berikan contoh, misalnya saudara, kitab 1 Samuel pasal 2 ya. Kita akan lihat contoh ini. Ketika mereka melayani Tuhan, tapi bukan Tuhan yang mereka layani, ya saudara, tapi manusia. Oh, Tuhan marah sekali. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 34. Tapi sebelum saya lanjut ini khotbah, saya minta dulu ini Richard, Lupi panggil Dion dengan Elwo. Dong dua ada di pastori, suruh masuk. Datang ibadat kok, datang tidur di pastori. Saya dari sini nih pantau, lihat semua ya, luar dalam. Saya lihat luar dalam. Lu naik motor gimana juga lihat dari sini. Ada datang gereja pas firman naik motor pulang. Itu beta pikir-pikir apa sebenarnya? Hanya beta ini mau ngomong lama juga. Ya ini beta mau ngomong karena cukup lama ini, mungkin setengah jam. Dong dua keluar menuju pi pastori. Tahu bikin apa? Saya terganggu betul, saudara. Ya. Sebelum saya lanjut ini bagian,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ini ayatnya. Silakan dibaca. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu? Mengapa kau hormati kau anak-anak lebih daripada Tuhan? Tuhan marah Elia tuh. Saudara, dia melayani Tuhan, tapi gara-gara dia punya anak-anak, dia lebih sayang dia punya anak-anak, dia lebih hormati dia punya anak-anak, dia kompromi dengan pelayanan, dia tidak menyelesaikan tugas pelayanan. Makanya saya suruh panggil. Ini manusia begini bet mustawar. Saudara, cepat, coba cepat, bisa suruh dong, cepat dulu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih hormati anak-anaknya dibandingkan dengan menghormati Tuhan. Ini setan-setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu tidak boleh terjadi dalam kotompu hidup. Gara-gara kotompu keluarga, Tuhan botong sore hormati leh. Tuhan botong anggap nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jangan, Bapak Mama, Saudara. Elia ini karena marah berat dari Tuhan Allah, karena dia hamba Allah yang harusnya menyatakan kebenaran, menyelesaikan tugas yang diberikan sebagai seorang imam. Tapi dia berkompromi, dia main gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di mana dong? Suruh masuk. Ya, main gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini soal Tuhan. Makanya dia beberapa bulan minggu yang lalu beta ngomong, bagi beta Tuhan di atas dari keluarga. Anak kah, istri kah, tidak ada lebih penting dari Tuhan Allah. Tidak ada lebih penting dari Tuhan Allah. Tuhan mesti lebih penting. Tuhan di atas segalanya, karena kita ini melayani Tuhan, bukan melayani kita pun keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ada orang suka kompromi, karena dia pun saudara, karena dia pun anak, karena dia pun istri, karena dia pun laki, lalu pelayanan pekerjaan Tuhan dibikin mainan, dibikin sesuatu yang tidak sungguh-sungguh dikerjakan, dibikin sesuatu yang hanya receh-receh. Itu keliru besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya mau ingatkan kepada kita semua, orang-orang tua, dukung hal-hal baik, tapi hal-hal tidak baik jangan dukung, sekalipun dia anak kandung kita. Jangan dukung. Jangan bela hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekalipun dia anak kita, sekalipun dia orang dekat dengan kita, jangan. Kita lebih menghormati Tuhan di atas siapapun, termasuk keluarga kita sendiri. Ada amin? Saudara mesti begitu dong. Jadi anak-anak Tuhan itu mesti begitu. Kita ini sedang bertanggung jawab dengan tugas ilahi, tugas Tuhan. Itu tidak boleh terjadi di tahun 2025 ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Saudara, kita harus betul-betul menghormati Allah dibandingkan dengan hormat kepada Tuhan. Icat satu kali lagi. Kalau 2 kali bet suruh dong 2 pulang dan keluar, Dion suruh keluar dari rumah. Kalau dia masih melawan. Saya tidak suka ya, saudara. Panggil tuh. Ini persoalan. Kita melayani Tuhan. Tugas yang kita kerjakan ini tanggung jawab dengan Tuhan Allah. Jadi jangan ada orang suka-suka bermain dengan Tuhan Allah hanya gara-gara keluarga sah. Coba baik nafsu apa ini susah lah le, dukung salah, jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti hargai Tuhan. Baca lanjut itu ayat, apa yang terjadi nanti Imam Eli itu? Iya, saudara lihat. Sambil kamu membungkam dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku
selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara lihat, siapa yang hormati Tuhan tuh anggap dia rendah. Lu mau pejabat, lu mau apa, Tuhan injak san luna. Tuhan sana main gila. Saudara yang terkasih, besok bisa bilang, betul pendeta Pak, betul sebenarnya melayani. Lu kena injak dari Tuhan Allah. Kalau lu berani hormati keluargamu lebih daripada hormati Tuhan. Waduh, bahaya sekali. Saudara yang terkasih, lanjut baca sampai ayat berapa? Akan datang waktunya, aku akan mematahkan tanganmu. Oh, mati. Mematahkan tangan kekuatanmu. Ya. Dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluarga. Mati, dia kas patah, kas habis. Tuhan marah sekali Tuhan. Terus Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluarga takkan ada seorang kakek untuk selamanya. mati. Lanjut. Tetapi seorang daripadamu yang tidak melenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat mata merusak dan jiwa merana. Ada satu orang yang Tuhan tidak geser dia, siapa? Itu Samuel. Hanya Samuel saja, karena Samuel ini besar di Elia putangan. Tapi Samuel takut Tuhan, Samuel sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan Allah. Maka Samuel yang akan dipercaya oleh Tuhan. Tapi Elia, Hofni, Pinehas, dia pernah mati semua. Lihat, lanjut. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurang. Saudara lihat itu. Jadi tidak main-main tuh. Jadi kalau orang tidak menyelesaikan tugas pelayanan, hanya saya ulang lagi, kompromi dengan keluarga manusia. Waduh, Tuhan tidak kompromi main-main. Dia bilang siapa tidak hormati beta, celaka dia. Habis dia. Makanya kita semua yang pagi hari ini ingat, tujuan kita bukan lain Tuhan. Termasuk saudara yang datang ibadat, dengar baik. Dion, Elo, dengar Anda tidak datang sini untuk manusia, bukan datang untuk GSJA, datang untuk Tuhan Allah. Kalau datang hanya keluar masuk, lebih Anda tak usah datang. Ya. Saudara yang terkasih, itu sama dengan lu hargai Tuhan Allah. Bukan masalah siapa yang khotbah. Itu Tuhan Allah yang kau tidak hargai, karena kau matanya lihat gedung, kau matanya lihat manusia, kau matanya lihat sekitar. Tuhan lu lihat. Makanya Tuhan juga diinjak-injak. Nah, ini manusia-manusia model begini, ini yang Tuhan bilang terkutuk. Hari ini saya bicara, saudara dengar baik-baik gitu. Ya, jadi jangan ada, jangan untuk Tuhan jangan ada yang angkat kepala. Tunduk siapapun kita, karena kita tidak hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, seringkali orang lupa Tuhan, makanya dia bermain. Paulus saudara dia bilang saya rela nyawa tuh kenapa? Karena Tuhan yang dia lihat. Kalau bukan Tuhan dia tidak mungkin rela nyawa. Manusia yang dia lihat dia tidak rela nyawa, karena Tuhan yang dia lihat. Mari kita semua yang hadir pada pagi hari, lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Saya ulang ya, jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Kalau Anda lihat Tuhan, Anda akan sejalan dengan Tuhan mau. Kalau lihat Tuhan, Anda dan saya akan sejalan dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau lihat Tuhan, apa yang Tuhan mau kita akan kerjakan. Itu karena kita lihat Tuhan. Tapi kalau kita tidak lihat Tuhan, kita lihat manusia. Aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan lagi, bertentangan dengan Tuhan Allah. Jangan. Semua kita mari lihat Tuhan. Ada orang pernah bilang begini, saudara, dan nusu jalan, bukan masih ada di sini. Ya saudara, nusu keluar baru dong ngomong. Kita mau lihat nanti, dong pun gereja tuh jalan kosong. Ya. Kau tumpu anak-anak yang main musik semua. Sekarang kau tong jalan, kira-kira dong masih main musik. Hai, kau bodoh sekali omong begitu. Kau pikir itu organisasi GSJ punya pelayanan?
Kau pikir itu saudara Ebenezer punya pelayanan? Kau pikir itu siapa punya pelayanan? Itu Tuhan. Jangankan saudaraku, manusia dia bisa pakai batu. Kan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lihat sama manusia, akhirnya kita anggap, oh kalau bukan saya, kalau bukan beta, itu semua mati habis. Hai, tujuan salah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta Eben, kalau nanti Pak meninggal karman, bodoh, saya meninggal ada orang lain yang bisa melayani lebih baik dari saya. Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita jangan pernah rasa diri hebat. Tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu tujuan kita tidak boleh berubah sampai mati. Di otak kita jangan lihat manusia. Saya ulang, lihat Tuhan jadi tujuan kita. Maka Anda akan menyelesaikan dengan pergumulan apapun. Anda tidak akan pernah mundur. Saya dan saudara akan sampai garis akhir seperti Paulus. Karena yang kita lihat bukan manusia, tapi yang kita lihat Tuhan yang kita beritakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini tidak boleh kita lupakan. Jadi ingat, keluarga boleh keluarga, tapi di dalam Tuhan keluarga nomor 2. Tuhan tetap nomor 1. Tidak ada keluarga nomor 1, Tuhan nomor 2. Itu kita tidak boleh lupakan. Saya tunjukkan lagi satu ayat ya, sebelum saya pindah ke bagian berikut ini. Matius pasal 10 ayat 34 mulai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Iya, Tuhan. Musuh orang yang orang-orang seisi rumah. Aduh, terus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menempatkan Tuhan itu lebih manusia itu di atas Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Sampai kapan? Makanya tadi saya sudah tunjukkan ayat bagaimana Elia mati nanti, saudara. Dia duduk-duduk gemuk, tiba-tiba mungkin kena jantung, mati di atas kursi. Dia pun anak-anak dua-dua pi perang, saudaraku tabut Allah dirampas, bunuh kas mati dong dua. Makanya setelah itu lahirlah yang namanya Ikabod. Ikabod itu artinya apa? Kabot itu kemuliaan, itu hilang. Jadi saudara, Ikabod artinya hilang kemuliaan Allah. Diawali dari orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, orang-orang yang menyelesaikan tugas pelayanannya karena lebih mementingkan manusia dibandingkan Tuhan yang adalah segalanya. Nah, hari ini saya ulang lagi, itu tidak boleh menjadi bagian hidup kita. Semua kita mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, ya, dan menempatkan Tuhan sebagai subjeknya, tujuan utamanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia yang diposisikan lebih superior dari Tuhan. Tidak ada. Semua kita sekali lagi melakukan bagian tugas pelayanan dia dengan satu tujuan yang sama, hanya untuk Tuhan, tidak untuk siapa-siapa. Yang kedua, kenapa orang sering kali mandek di dalam melayani atau tidak menyelesaikan tugas pelayanan? Yang kedua soal motivasi. Yang tadi satu tujuan. Yang kedua motivasi, itu penting sekali, saudara. Tujuannya kalau tepat Tuhan, motivasinya juga harus benar, saudara. Motivasinya tidak boleh tidak benar. Motivasinya harus lurus. Motivasinya harus menyenangkan Tuhan. Motivasinya harus seturut dengan kemauan Tuhan. Dan apa motivasi yang tulus, yang lurus, yang sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan? Lihat Roma pasal 11 ayat 36. Kitab Roma pasal 11 ayat 36 dibacakan buat kita sekalian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama. Bagi Dia itu motivasi. Jadi saudaraku, kemuliaan selama-lamanya
Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kita sedang melakukan semua dengan motivasi bukan kemuliaan diri kita, bukan kemuliaan siapapun, bukan suatu keuntungan apapun, tapi semuanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Itu motivasi pelayanan yang tidak boleh keliru. Sebab kalau motivasi pelayanan itu melenceng, bahaya sekali anak-anak Tuhan. Kemuliaannya kita curi semua. Waduh. Ya, jangan. Motivasi ini harus lurus. Saya selalu berikan ilustrasi ini, saudara. Kalau saudara lihat kucing dengan tikus ketemu, apa yang terjadi? Mereka berdua sama-sama lari. Kucing lari, tikus lari. Tapi saudara, motivasi kucing lari dengan tikus lari beda. Sama-sama kita lihat sedang lari, tetapi kucing lari untuk tangkap dan makan tikus. Tikus lari bukan untuk makan kucing, tapi dia lari untuk menyelamatkan diri. Saudara yang terkasih, jadi larinya sama-sama kita lihat lari, tapi tujuan motivasi berbeda-beda. Nah, orang Kristen juga begitu, saudara. Kita ini kadang-kadang kita lihat semua melayani Tuhan. Tadi saya bilang ada 3 pendeta termasuk ketua sinode ada di neraka. Kenapa? Karena orang bisa lihat kita melakukan pelayanan, tapi apa yang ada di balik pelayanan? Motivasi apa yang terselubung di dalam pelayanan? Itu kan tidak ada orang yang tahu. Kecuali hanya kita, Tuhan, dan setan. 3 itu yang tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada orang melayani dengan sungguh, tetapi ada motivasi ini. Coba lihat Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Dia juga beritakan Injil, dia juga melayani Tuhan, dia juga selesaikan tugas, tapi motivasinya salah. Lihat. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan keselisihan, Ya. tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, Ya. sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya. Samanya dengan demikian mereka memperberat bebanku. Jadi Paulus bilang ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud tidak ikhlas. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu Paulus di penjara itu ada banyak orang yang memberitakan Injil selain Paulus, ada. Tapi rupanya yang lain bermaksud baik, kata firman Tuhan. Tapi ada yang bermaksudnya tidak baik. Dong semakin hina Paulus, dong semakin ejek Paulus, dong semakin rendahkan Paulus, saudara. Bahkan dong mau supaya Paulus itu di penjara lama-lama di situ. Jangan keluar-keluar penjara. Wah, ini bejat betul-betul. Saudara yang terkasih, hamba Tuhan, tapi ternyata punya embel-embel di baliknya. Saya tidak tahu tujuan apa, maksud apa mereka tidak mau saudaraku Paulus keluar dari penjara. Atau mungkin karena mereka takut kalah bersaing. Paulus mungkin banyak pengikut. Paulus mungkin saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang lebih senang dengar khotbahnya. Atau karena apa? Sehingga mereka rasa boleh lebih baik Paulus tetap di dalam penjara. Waduh, ini motivasi yang keliru. Saudara, dalam melayani Tuhan tidak boleh ada motivasi yang tidak ikhlas, motivasi yang tidak tulus. Kita mau senang, yang penting orang lain menderita. Kita mau orang lain rugi, yang penting kita untung. Kita mau orang lain susah, yang penting kita senang. Itu tidak boleh. Itu motivasi salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan harus motivasi ikhlas, motivasi tulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya selalu tanamkan di hati saya sendiri pribadi, saudara, orang boleh membenci saya, tapi saya tidak boleh membenci siapapun. Itu dalam hati saya. Kalau mulai ada kebencian itu saya pasti berusaha minta ampun, lalu kemudian minta Tuhan beri kekuatan hati yang baik supaya bisa mengasihi semua orang. Meskipun mungkin ada orang tidak suka dengan kita, benci kita, tapi kita pribadi harus belajar untuk tulus, ikhlas. Tidak boleh ada selubung-selubung di dalam, karena bahaya sekali. Saya selalu teringat dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Ini ayat ini terus mengiang-ngiang di saya pun telinga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, ini ayat penting. Coba dibacakan buat kita. Ya. Aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruhnya. Itu artinya Paulus apa? Paulus bukan sempurna.
Paulus juga belajar, dia latih dia pun diri, dia kuasai dia pun diri. Dia mau, saudaraku, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain di dalam pelayanan. Dia lakukan itu bagi dirinya. Kenapa? Next. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Supaya jangan sampai beta khotbah kiri kanan lalu beta ditolak. Karena gara-garanya satu, hati tidak tulus. Karena tidak ikhlas. Karena ada kepentingan, ada embel-embel. Waduh, Tuhan marah sekali. Anak-anak Tuhan, jangan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus punya hati yang tulus ikhlas. Saya ulang, kita tidak sempurna, tapi kita belajar untuk menguasai diri. Kita belajar untuk hati kita dibenahi. Kita belajar untuk mengoreksi hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sebab kalau tidak demikian bahaya. Kemarin saya bawa laptop, ya, pergi perbaiki ke anak Tuhan, ya saya kenal baik, saudara, cukup lama ya saya duduk karena dia pun anak mesti utak atik kiri kanan ini laptop, saudara. Ya, kami cerita-cerita seputaran pelayanan karena sama-sama pelayanan, saudaraku. Lalu dia bilang begini, kita ini tidak bisa seorang diri, kita butuh orang lain, ya saudara. Kebetulan ada teman satu yang sedang sakit dalam pelayanan juga, jadi kami bincang-bincang, ya, saudara. Sebab kita butuh orang lain yang menopang kita, yang menolong kita, dan itu kita butuh keikhlasan, ketulusan. Kalau tidak ya kita seperti Paulus. Kita seperti orang-orang yang benci Paulus itu. Waktu Paulus di penjara dong tepuk tangan, hore, puji Tuhan. Paulus jangan keluar lagi. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini gila. Orang teman sepelayanan ada susah kok dong senang. Orang teman satu pelayanan lah sama-sama beritakan Injil. Kalau saya boleh bilang, ini mungkin hanya beda denominasi gereja. Ya. Tapi justru yang ini bangga sekali kalau dia pun teman yang satu menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kecuali Paulus itu masuk penjara karena bunuh orang, Paulus masuk penjara karena pi bersina, Paulus masuk penjara karena curi. Nah itu mungkin Paulus lebih dalam penjara setelah ini hama keluar bikin rusak pelayanan. Tapi ini persoalannya Paulus orang yang memberitakan Injil dengan tulus. Dia berani berkorban demi apapun sedang dalam penjara. Loh, kamu sebagai teman, rekan sepelayanan harusnya rasa sedih dong. Harusnya rasa bagaimana ini kita berdoa puasa kok Paulus keluar sudah kok. Ini sudah, ini beda. Saudara yang terkasih dalam hati, model begini jangan ada dari kita ya. Jangan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru kita harus saling beri support satu dengan yang lain, beri dukungan satu dengan yang lain. Saudara, beri motivasi satu dengan yang lain, bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh ada embel-embel yang tidak ikhlas dalam hati kita. Karena begitu kita tidak akan kita akan mandek di tengah jalan. Waktu orang lain bersinar, kita yang akan setengah mati. Seperti yang saya suka bilang, saudaraku, ya, orang lain yang beli kipas angin, dia entah putar di rumah. Itu saudaraku yang terkasih, orang yang punya maksud tidak ikhlas di dalam hati, itu dia akan rasa selalu tidak senang dengan orang, selalu tidak senang. Jangan, itu tidak boleh ada di dalam hidup kita. Itu buat pelayanan akan menjadi mandek. Jangan. Saudara yang terkasih, saya boleh bilang sekali lagi dalam tanda kutip ini, dalam tanda kutip, kecuali ada hal-hal yang memang saudaraku memang tidak bisa dikompromi, dosa, aduh itu jangan. Saudara yang terkasih, jangan lalu kita dukung dia, itu bahaya ya. Motivasi yang tulus ikhlas itu tentu harus menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Yang buat orang tidak maju dalam pelayanan, motivasi selain kepentingan diri sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ikhlas. Yang kedua adalah motivasi yang hanya mencari uang atau keuntungan finansial. Uang atau keuntungan finansial. Lihat ini ayat Roma 16 ayat 17 dan 18. Baca buat kita semua.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Melayani perut mereka sendiri. Perut ini bicara apa? Soal makan, minum, ya. Dan itu tidak bisa lepas dari duit. Jadi mereka pelayanannya hanya untuk cari makan minum ini. Ya. Melayani untuk perut, saudaraku. Lalu ayat berikut menyatakan. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus. Jadi dong tipu tuh pengusaha, dong tipu itu saudaraku orang-orang yang punya duit-duit supaya apa? Supaya dong kaya. Supaya dong tambah uang banyak, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Tapi mereka tidak perhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita semua belajar dari firman. Motivasi harus lurus, bukan karena uang. Melayani Tuhan tidak boleh karena motivasi uang, saudara. Itu bahaya sekali, anak-anak Tuhan. Demas tinggalkan Paulus, tinggalkan teman-teman pelayanan Timotius dan lain sebagainya hanya karena cinta uang, hanya karena masalah duit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Uang itu akar segala kejahatan. Kita tidak boleh menjadikan uang sebagai motivasi kita. Bileam juga demikian. Dalam kitab saudaraku Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 14-15, di sana dikatakan, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Yang penting kasih bayar dia duit. Dia saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dukung orang itu. Yang penting uang dikasih, maka dia dukung itu orang. Jadi orang kalau mata duitan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia akan main kompromi, ya. Dia akan main kompromi. Jahat juga dia dukung karena yang penting duit. Yang penting duit, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia tidak pusing soal yang lain. Yang penting bagaimana cara supaya dapat uang, cara supaya dapat uang, cara supaya dapat banyak uang. Itu yang dia pikirkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah tentang persepuluhan, khotbah tentang memberi persembahan itu tidak salah, ya. Tapi kalau khotbah itu dikhotbahkan hanya demi kepentingan untuk mendapatkan duit, itu menjadi salah, saudara, ya. Kalau itu disampaikan hanya demi kepentingan untuk kekayaan pribadi, itu menjadi salah. Karena itu saudaraku, tugas kita kerjakan tidak boleh atas motivasi apapun, tidak boleh atas motivasi uang apapun. Itu harus menjadi penting. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami hamba Tuhan tidak pernah dikasih SK yang disertai dengan gaji, tidak pernah. Kenapa? Supaya meluruskan motivasi pelayanan. Tidak boleh ada motivasi uang, tidak boleh ada motivasi duit di balik pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah lalu hamba Tuhan anti uang? Bukan. Hamba Tuhan perlu uang. Tetapi sekali lagi, motivasi itu bicara soal sekali lagi apa yang menggerakkan kita. Apa yang menggerakkan saudara dan saya. Apa yang membuat kita melakukan sesuatu. Itu penting sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh, misalnya saya khotbah cari yang enak-enak. Supaya apa? Orang kalau dengar enak kan persembahan banyak. Nah, itu berarti motivasi salah, saudara. Apalagi saya sudah tahu, seperti kemarin kami diundang pergi Natal satu keluarga Cina di Sikumana, sudah. Kami pergi dong masih susun uang tinggi-tinggi di atas meja, saudara. Kami juga takut masuk karena uang masih penuh di atas meja. Nah, kalau saya akan motivasi duit, khotbah tadi susun padahal beda, tapi ini karena baru lihat uang, kayaknya persepuluhan pas. Ya, memberi kepada hamba Tuhan pas, saudara. Ini khotbah yang cocok, saudara. Maka saya akan khotbah begitu. Kan saya tinggal kes manis-manis sedikit toh, saudara.
Ingat anak-anak Tuhan, berilah kepada Tuhan maka kamu akan menerima kembali. Kalau kamu memberi 10 juta, kamu akan kembali 20 juta. Nah kalau orang bisnis kan dia pikir untung rugi toh. Enak ya, kasih 10 dapat 20, kasih 30 dapat 60. Kayaknya ini hari pas ini. Ya saudara. Maka dia bilang, mami tadi duit yang kita hitung semuanya masuk kantong kelete. Enak. Pulang sampai rumah aku langsung pesan tiket Amerika. Ya toh saudara. Ngapain susah-susah? Semua karena kalau motivasi uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau motivasi uang, maka saya bilang tidak enak melayani di pekerjaan Tuhan. Tidak enak. Makanya sampai hari ini saya punya anak 3 orang, saya tawar bola balik, siapa mau sekolah Alkitab, ayo teologi. Don 3 belum mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena jauh dari kemungkinan dapat duit. Tapi itu tidak berarti Tuhan tidak pelihara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya kalau beli mobil tidak sanggup saya. Loh, saudara yang terkasih dalam, makan saja kadang kurang. Ya toh. Kalau berharap dari uang jemaat di tempat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibu Dika tahu persis. Ya, ontong-ontong kalau saudara pun rezeki menomplok, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ya dia main 1, naik 1,5, naik ya saudara, naik 2, turun lagi kembali lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau omong itu, isi bensinnya mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kuliah 2 orang di dalam rumah, saudara yang terkasih. Mau biaya 3 orang, icat, email, depo mama, ibu gembala, kuliah semua. Duit itu tidak cukup. Kalau pikir duit, saudara yang terkasih dalam Tuhan, isi bensin saya sudah cukup. Tapi saya bersyukur, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Saya juga tidak pernah pisah lalu, ini bulan kurang, ini bulan makan tidak ada, bayar regis tidak cukup. Tidak pernah. Tidak pernah angkat telepon, lalu kemudian, halo Aci, perpuluhan belum masuk ini bulan. Tidak pernah. Kok atau siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah. Atau habis saya khotbah, lalu kemudian orang beri persembahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak pernah. Lalu kemudian raba-raba, minta maaf, kurang, tidak cocok dengan saya pembahasan khotbah tadi. Tidak pernah. Semuanya dengan tulus ikhlas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan tapi sekali lagi, Tuhan pelihara. Motivasi tidak boleh karena uang. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ingat baik-baik. Sebab kalau sana nanti potong melenceng, atau melayani Tuhan marah sama ketong. Anak-anak Tuhan, kemarin kami Natal Haumeni Boniku, lalu kami susun jadwal ya saudara untuk pertemuan-pertemuan kami ke depan. Mereka selalu tanya dengan saya, ya. Saya bilang bulan depan minta maaf tanggal sekian sampai sekian saya ada di Bali, saudara. Waktu saya bilang begitu, Pasila bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kayaknya betul mau berhenti jadi pegawai negeri, kok jadi pendeta sah. Kok kenapa? Enak sawantar pi di sini, sawantar pi di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan itu Tuhan pun pekerjaan. Kita hanya pergi menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Yang penting motivasi tidak boleh. Ya, uang itu bahaya.
Kalau motivasi sudah duit, celaka 12. Makanya saya bilang, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lagi seperti itu. Saya dapat kabar banyak bahwa hamba Tuhan mulai hitung kali bagi ya, saudara. Mau pi khotbah di Belanda, pi di Amerika, dong su hitung memang, saudara. Oh, sekali khotbah di sana nanti 10 juta, berarti uang tiket sekian, mereka korban sekian. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka su hitung kali bagi, mereka memang. Waduh, itu bahaya sekali. Saya bilang sama hamba Tuhan itu, kebetulan dia orang Kupang, ada di Jakarta sana, saudara. Ya, saya bilang begini, itu coba dia datang di Kupang sini kok, dia pi di Amfoang sana, di Lelogama, ya saudara, lalu pi di hutan sana, kira-kira dia dapat tidak itu? Ya, dia pi di hutan-hutan sana, kira-kira dia dapat yang dia mau itu atau tidak? Saudara yang terkasih, itu karena motivasi duit. Saya 1 bulan itu, saudara, bisa 3-4 kali ya saya khotbah Zoom dengan hamba-hamba Tuhan di Jakarta, saudaraku, lewat online, lewat Zoom. Jadi suka cerita-cerita hal-hal seputaran pelayanan. Meskipun ada di NTT, saya tahu banyak kabar tentang orang-orang yang punya motivasi seperti itu, yang tidak tulus, yang tidak ikhlas. Makanya saya bilang, coba dia datang di NTT sini, tak usah di kota Kupang, di desa baru rasa. Saudara yang terkasih, hidup pelayanan ini sekali lagi tidak boleh ada embel-embel itu. Motivasi itu buang jauh-jauh, karena Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang demikian. Motivasi tujuan 1, 2 motivasi. Yang ketiga, terakhir, identitas itu penting, saudara. Dalam menyelesaikan tugas pelayanan, saya ulang, tujuan tidak boleh lupa, motivasi tidak boleh lupa. Yang ketiga, identitas itu menjadi penting. Siapa kita? Itu kita harus tahu. Mari kita baca ini ayat Lukas 17 ayat 10. Ya, silakan dibacakan buat kita semua. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami adalah hamba-hamba. Garis bawah itu kalimat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ingatlah baik-baik bahwa saudara dan saya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita semua ini hamba-hamba, bukan tuan, bukan bos, bukan majikan, bukan. Kita ini hamba. Nah, kalau kita tahu hamba itu identik dengan kerja, hamba itu identik dengan melakukan, hamba itu identik dengan action, bukan diam, bukan tinggal, bukan lipat tangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap 2 pelayan Injil kita yang baru saja dilantik di BPD tahu, mereka kan dibacakan itu lalu mereka ikut sumpah untuk mengerjakan tugas pelayanan. Ingat, kita hamba, artinya rajin, mesti rajin. Tugas pekerjaan apapun di dalam pekerjaan itu harus dikerjakan, hamba, karena kita sudah menyatakan diri kita untuk melayani Tuhan. Hamba kita. Tugas itu tidak boleh kita lupakan. Ini dalam korps full timer. Dalam korps yang lebih luas, maka semua orang Kristen itu hamba. Tidak ada tuan, tidak ada majikan, tidak ada bos. Semua kita melakukan tugas yang diberikan Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau semua orang tahu begini, siapa yang mau lihat siapa? Siapa yang mau tanganga siapa? Tapi persoalannya ada banyak orang tidak pikir dia ini hamba. Banyak orang tidak berpikir dia hamba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saya ulang, sehingga kadang-kadang kita mengeluh, kita rasa kurang orang, kita rasa tidak ada orang yang bisa buat ini, buat itu. Kenapa? Karena banyak orang rasa diri bukan hamba. Saya bersyukur saudara yang terkasih dalam Tuhan di gereja ini, ya, luar biasa kita punya orang-orang yang bukan orang-orang yang dalam dunia sekuler tidak dihargai dalam jabatan. Pak Alex punya jabatan sebagai kepala sekolah. Pak Venture tuh orang punya jabatan, saudara, sebagai kepala UPT apa? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, punya jabatan. Tapi ketika di dalam pekerjaan Tuhan mereka menempatkan diri sebagai hamba. Artinya semua mengerjakan.
Ya, saya juga kadang-kadang perasaan dalam konteks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dari kacamata iman, kita hamba. Pak Alex harus lari kiri kanan, raba itu, raba ini. Pas Natal kan orang banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi dia tahu dia hamba. Kalau dia jaga dirinya sebagai seorang kepala sekolah, rasanya kan dia tidak mungkin lakukan itu. Piraba ini Mike harba biru dong ini. Saudara, tapi ini persoalan karena mengetahui diri hamba, bukan bos. Saya sudah beritahu kepada kita, saudara, ya, di gereja kita Amazing Grace, guys, ya, yang tukang parkir bos-bos, yang dong kalau pi dong pung rumah saya buka pagar dong tidak buka, orang lain yang buka. Ya. Minta maaf mungkin dong pun pintu mobil saja pembantu yang buka. Tapi ketika mereka di gereja, mereka kiri, kanan, serong sedikit. Mereka tahu mereka hamba. Ada amin? Kita semua hamba. Di dalam pekerjaan Tuhan, SS kita buang. S1, S2, S3, S-teler, semua kita angkat buang. Saudara terkasih dalam, karena kita semua hamba. Kita semua melayani pekerjaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lain kalau di dunia sekuler. Kalau di dunia sekuler gelar jangan dibuang. Saya selalu bilang, kalau saudaraku Paulus itu dikasih gelar, dia doktor itu. Dia doktor. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pernah buka sekolah teologi. Sekolah tinggi teologi di Tiranus, di Efesus. Itu dia buka. Saudara, dia doktor itu. Punya guru besar yang namanya Gamaliel, itu profesor. Guru besar. Dan saudaraku, Profesor Gamaliel itu punya murid yang paling hebat, Paulus. Itu murid paling hebat. Jadi ini dokter ini. Tapi dokter seorang hamba itu beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Filemon itu orang kaya. Orang yang sudah, saudaraku, boleh dikatakan punya power. Itu Filemon itu. Kaya dia. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu dia hamba. Makanya dia melayani Tuhan. Dia punya rumah jadi tempat pelayanan. Itu Filemon. Kita semua yang hadir, kita harus tahu. Kalau kita hamba, kita tidak akan main-main dengan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita akan menyelesaikan karena saya hamba. Tuhan ngomong apa, saya mesti kerjakan, saya mesti lakukan, saya mesti kata, aduh Tuhan ini saya harus kerjakan. Bahkan kalau saya sudah kerjakan habis, saya tidak boleh angkat muka. Karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kata firman Tuhan. Ini kita semua camkan baik-baik. Ini butuh perjuangan. Tapi perjuangan ini tidak akan menjadi sia-sia. Hari ini saya ulang lagi, Anda dan saya mungkin tidak mendapat penghormatan itu. Anda dan saya mungkin disepelekan. Anda dan saya mungkin sekali lagi, ya tidak ada banyak orang yang tahu dan kenal. Tetapi itu tidak berarti Tuhan melupakan setiap jerih payah saudara. Karena semua orang yang berjuang sampai akhir, tadi Alkitab berkata, mahkota kebenaran sudah disediakan bagi dia. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kalau Tuhan datang kembali, semua yang melakukan tiga ini, tujuan, motivasi, dan identitas tiga ini, semua akan berdiri dan kemudian Tuhan datang dan menempatkan mahkota di atas kepala saudara masing-masing. Penghormatan yang Tuhan kasih akan Tuhan berikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan akan kasih mahkota masing-masing. Ini janji firman Allah. Saya tidak tahu sekali lagi mahkota itu bentuknya seperti apa, tetapi yang pasti Alkitab berkata itu mahkota abadi. Itu mahkota tidak lenyap, itu mahkota tidak bisa digantikan, itu mahkota tidak ada saudaraku beralih ke orang lain, tidak akan. Itu mahkota hanya untuk saudara. Itu diberikan khusus spesial. Saya ulang, bentuknya seperti apa saya tidak tahu. Apakah itu cuma makna simbolis, tapi yang pasti itu penghormatan. Karena mahkota bicara soal penghormatan, kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi semua orang yang melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Ada amin? Tuhan berkati kita semua, berjuanglah sampai garis akhir. Mari pemain musik sebuah maju ke depan. Kita mau bersyukur buat firman Allah.